البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di bab ke-8 dan insyaallah kita selesaikan bab sujud sahwi, bab sujud sahwi wa ghairi dan selainnya. Min sujud tilawah, dari sujud tilawah, wa syukur dan syukur. Ya itu. Tinggal satu hadis yang akan kita sebutkan, dan ini termasuk di kitab shalah, kitab yang kedua. Bisa kita simpulkan, bisa ditulis yang menjadi patokan kita 3 hadis saja. Hadis nomor 311 buku ini ya. Syarah Subul Salam ini. Hadis nomor 311 ya bisa ditulis, yaitu kisah ketika Nabi lupa tasyahud awal. Ini yang hadis yang sahih Bukhari Muslim. Karena hadisnya banyak dhaif. Hadis Abdullah bin Buhainah ini patokan yang pertama. Yaitu apa? Nabi lupa tasyahud awal. Lalu kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya adalah setelah kita selesai tasyahud akhir, kemudian apa? Sujud 2 kali, kemudian salam 2 kali. Kan itu maksudnya salam itu. Sujud 2 kali kemudian salam. Dah ini. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang pasti juga, karena sangat membingungkan sampai kita sebutkan itu Ibnu Abdul Bar, kita melakukan ini dan itu boleh, gitu aja. Tapi sebenarnya ada 3 hadis yang sudah pasti. Kisah tadi lupa tasyahud awal. Kemudian yang kedua hadis nomor 312 setelahnya, hadis nomor 2 di bab ini. Yaitu Nabi SAW beliau lupa ketika sholat zuhur 2 rakaat saja. Apa yang Nabi lakukan? Beliau sholat 2 rakaat, ya kan berarti menambah 2 rakaat. Kemudian beliau apa? Salam 2 kali, assalamualaikum. Kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi 2 kali lagi. Ini maknanya. Ya ini yang jelas hadis berikutnya. Ini lupa sholat zuhur cuma 2 rakaat. Maka bagaimana? Ditambah 2 rakaat itu, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Ini jelas. Oleh karena itu semua yang berupa tambahan-tambahan masuk dalam hal ini. Ya, yaitu apa? Salamnya 2 kali. Salam, sujud sahwi, salam lagi. Tapi kalau kurang seperti tadi hadis Nabi lupa tasyahud awal, maka beliau ya sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Itu kalau kurang. Paham? Jadi kalau kurang berarti apa? Sujud sahwi kemudian salam. Kalau menambah berarti apa? Salam, sujud sahwi, salam lagi. Kemudian juga hadis nomor 314, hadis yang keempat di bab ini. Ini juga jelas, yaitu bagaimana seseorang kalau lupa dan tidak ada yang dia pasti. Ya, tidak tahu ini 3 atau 4 ini. 3 atau 4, 2 atau 3, ambil yang paling rendah. Ya, ambil yang paling rendah, lalu bagaimana? Itu disebutkan setelah dia selesai ya kan, dijadikan paling rendah. Jadi paling rendah 3 atau 4 nih, maka ambil 3-nya. Berarti kemudian apa? Disempurnakan yang keempat, maka kemudian apa? Maka dia setelah sempurna sujud sahwi salam. Nah itu aja sudah yang jelas. Ya dalam permasalahan ini sebenarnya mudah untuk kita menghafalnya. Tapi tadi sudah kita sebutkan ucapan Ibnu Abdul Bar, kita mau lakukan ini dan itu boleh. Ya. Jadi kita mau salam, sujud sahwi kemudian salam lagi, atau sujud sahwi kemudian salam, selesai, boleh. Walaupun lebih bagus kita untuk melaksanakan sebagaimana ini. Karena ucapan Ibnu Abdul Bar pun dikritik oleh para ulama yang lain. Tidak ada ijma, itu tidak ada sebenarnya itu. Ya, ini simpulan kita bahas. Jadi bisa ditulis kesimpulannya adalah apa? Dari 3 hadis tadi yang jelas. Ya, yaitu pertama, apabila kita menambah seperti tadi 2 rakaat, ya kita salam ternyata diperingatkan kamu kurang 2 rakaat, maka kita tambahkan, kita tambah rakaat. Ya, demikian juga apabila kita ragu-ragu tapi ada yang lebih kuat kita anggap, maka seperti ini bagaimana? Kita salam, sujud sahwi, salam lagi. Nah itu paham? Hadis yang dalilnya adalah hadis yang kedua di bab ini. Kemudian yang kedua yang dari kesimpulan yang kita ambil, apabila kita kurang tasyahud awal, ya. Demikian juga kita ragu-ragu, tidak tahu mana yang lebih pasti. Maka bagaimana ini? Setelah kita sempurnakan sholat kita,
kemudian kita sujud sahwi, kemudian salam. Dah, ini kesimpulan dalam permasalahan ini. Demikian juga kalau kita kemudian sudah selesai sholat, ya sudah selesai sholat, umpamanya kemudian dia mengatakan tadi kebanyakan rakaatnya, tadi rakaatnya kebanyakan tadi, ya, maka sudah lewat, kita langsung sujud sahwi, tidak perlu berdiri, langsung Allahu Akbar sujud sahwi, kemudian apa? Kemudian setelah itu salam, ya, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan, Rasulullah melakukan ini dan itu, maka Nabi langsung apa? Beliau langsung sujud sahwi. Allahu Akbar sujud sahwi. Dalam keadaan duduk itu, sujud sahwi 2 kali kemudian salam. Ya itu mudah. Kemudian hadis yang terakhir di sini akan disebutkan, nanti ada beberapa permasalahan. Qala Ramadhana, hadis yang ke-9 di bab ini, dan itu hadis yang ke-319. Wa an Sauban. Ya setelah sebelumnya bahwa kalau makmum itu lupa, tidak perlu dia sujud sahwi. Namanya dia makmum, ya dia nggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau yang lupa imam. Kalau makmum lupa ya dia ikut imam sudah, tidak perlu sujud sahwi. Umpamanya imam tasyahud awal dia berdiri mau rakaat ketiga, ya dia langsung duduk ikut imam dan tidak perlu sujud sahwi. Maka berikutnya hadis yang ke-9, wa an Sauban dari Sauban radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif juga. Ya. Syekh Al-Bin juga mendhaifkan. Di sanadnya ada Zuhair bin Salim majhul. Ya, dia tidak mensahihkan kecuali Ibn mutasahil dalam masalah ini. Imam Daruqutni mengatakan munkar hadis. Zuhair bin Salim ini dhaif. Dari sahabat radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, likulli sahwin, setiap lupa sajdatan, 2 kali sujud. Ba'da ma yusallim, setelah salam. Salam sujud sahwi, kemudian salam lagi. Jadi setiap lupa maka di situ ada 2 sujud. Nah, di sini dhaif, ya demikian. Sehingga dibahas dalam permasalahan ini, bagaimana hadis itu dhaif ya sudah. Jadi bagaimana kalau seseorang dia lupa ya beberapa dari gerakan. Dia lupa umpamanya tidak baca Al-Fatihah. Juga dia lupa tidak membaca tasyahud awal. Ya. Rakaat yang pertama lupa membaca Al-Fatihah. Rakaat yang kedua dia enggak tasyahud awal. Maka bagaimana ini? Ya dia sempurnakan tadi yang tidak baca Al-Fatihah tadi dia sempurnakan 1 rakaat. Kemudian yang dia itu tidak membaca tasyahud awal tidak perlu. Ya. Maka 2 lupa ini cukup diganti dengan 1 sujud sahwi saja. Ya itu kesimpulan dari demikian. Ya. Ini beberapa kesalahan ta'addudus sahwi. Ya, bermacam-macam kesalahan. Maka cukup 1 saja. Dan ini adalah pendapat jumhur karena Nabi sallallahu menyebutkan dalam ya hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila lupa salah seorang kalian, ini lupa umum. Entah lupa 3 atau 2, ya, maka hendaknya dia sujud dengan 2 kali sujud, ya sujud sahwi. Paham itu saja. Ya. Kemudian apakah juga sujud sahwi itu ketika sholat sunnah? Jawabannya iya. Ya. Yusmilu sujud sahwi sholat nafilah. Sholat sunnah, sholat nafilah tambahan juga kita sujud sahwi, namanya sholat witir, ya sholat malam, sholat duha, umpamanya lupa juga sujud sahwi juga. Sholat jenazah ada enggak sujud sahwi? Enggak perlu. Ya, sholat jenazah umpamanya dia takbirnya 6 kali umpamanya, ya enggak perlu sujud sahwi kan enggak ada sujud. Kemudian apakah sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah seperti tidak membaca surat wal asr, tidak membaca itu, atau tidak membaca Allahumma ba'id baini, nah itu tidak membaca, tidak perlu sujud sahwi. Kemudian juga disebutkan bahwa apabila makmum salah maka tidak perlu sujud sahwi. Kemudian juga disebutkan ya apabila dia sudah berdiri, ya kalau dia sudah berdiri kemudian diperingatkan maka dia meneruskan. Ini sudah lewat juga pembahasannya. Ya insyaallah di sini ya pembahasan tentang sujud sahwi ini dan sudah jelas tadi permasalahannya yang tadi disimpulkan. Ya kalau kita tidak ada yang lebih kuat mana, ya lupa ini tidak tahu yang lebih kuat mana, maka disebutkan cukup untuk sekali saja. Ya, sekali dia sujud. Kalau kemudian ada yang lebih condong,
maka dia ya. Jadi kalau dia tidak ada yang lebih kuat, maka dia apa? Menyempurnakan kemudian sujud sahwi kemudian salam. Tapi kalau ada yang lebih kuat, maka dia menyempurnakan kemudian salam, sujud sahwi kemudian salam lagi. Di sini, subhanallah, astagfirullah.